Kenapa ya organisasi sekarang bisa kehilangan pamornya? Padahal dulu kan jadi primadona. Sobat Intro, belakangan ini keterlibatan dan minat mahasiswa terhadap organisasi masih menjadi tanda tanya. Minat dan keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus seiring berjalannya waktu kian menurun. Tidak hanya diperbincangkan secara face to face, topik turunnya pamor organisasi ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Ditambah dengan mahasiswa yang dihadapkan oleh berbagai tawaran kegiatan lain seperti magang, kerja part-time, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Aku jadi penasaran, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk ikutin aku untuk mengulik berbagai pandangan mahasiswa tentang organisasi. Bersama aku, Troni. Tetap tonton video ini sampai akhir ya. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Teori Organisasi, Mustiquati Umul Fitriyah menyatakan bahwa organisasi merupakan kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang tergabung dalam sebuah perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga nih yang dijelaskan oleh Ernie Renarwan. Dia mengutip pengertian organisasi dari Mathis dan Jackson yang mengatakan organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas. Dari sini kita bisa melihat bahwa organisasi adalah sebuah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan melibatkan koordinasi, komunikasi, serta pembagian peran dan tugas yang terarah. Bagi mahasiswa sendiri, mereka memandang organisasi seperti apa? Mending kita tanya-tanya langsung, kira-kira apa ya kata mereka? Yuk kita cari tahu! Akhir-akhir ini aktif di organisasi dan juga ngambil kerja part-time di organisasinya di Mahasiswa Pencinta Alam Visi Pioner. Untuk kesibukan saat ini, saya tergabung menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Paguyuban Karya Salemba 4 sebagai penerima beasiswa. Untuk kegiatan saat ini lagi kuliah yang pasti, terus yang kedua lagi ikut kegiatan di kampus, organisasi, ya ikut himpunan mahasiswa. Terus yang kedua ada kegiatan di luar kayak jadi event organizer, wedding organizer. Terus nextnya ada ulun lagi buka usaha buat sejenis makanan dan itu usaha ramen. Kesibukan saat ini selain sibuk berorganisasi, saya juga sibuk bekerja menjadi part-time barista. Akhir-akhir ini sih kuliah sama kerja juga gitu. Kegiatan akhir-akhir ini menjalani kuliah sambil diselingi dengan pekerjaan dan mengurus organisasi. Cuma ikut salah satu komunitas sih, penerima beasiswa. Lagi sibuk-sibuknya berorganisasi. Untuk akhir-akhir ini saya sibuk menjalani pemusatan latihan persiapan prapon cabur karate. Kegiatan yang sekarang sedang dilakukan tentunya kuliah. Di kampus aku juga alhamdulillah aktif di beberapa organisasi dan tergabung di beberapa organisasi baik eksternal maupun internal kampus. Sekarang mengikuti organisasi mahasiswa baru, Forum Silaturahmi Mahasiswa atau biasanya FOSMA UIN Antasari Banjarmasin. Sekarang aku ikut organisasi kelompok studi pasar modal Antasari Banjarmasin. Menurut kamu, organisasi itu apa sih? Sebuah tempat mengembangkan diri, mengembangkan kepemimpinan dan juga mencari ilmu yang itu nggak bisa didapat cuman di kelas doang. Karena di kelas kita cuman mendapatkan teori, tapi misalkan kita masuk organisasi itu kita mendapatkan prakteknya. Organisasi menurut saya itu merupakan dasar di mana kita bisa belajar membangun diri, mengembangkan diri, dasar di mana kita belajar
membangun teamwork yang baik, pokoknya dasar dari segalanya yang dimana itu bakal berguna di jenjang berikutnya. Organisasi itu wadah bagi mahasiswa atau orang-orang yang punya minat, bakat, dan pengen ngembangin relasi. Dan di organisasi kita punya tujuan yang mau dicapai sama-sama. Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata organisasi? Rapat, proker, sama relasi pertemanan yang lebih luas. Pastinya kata sibuk ya, karena kebanyakan anak-anak organisasi itu selalu sibuk. Sebuah perkumpulan orang-orang yang memiliki visi misi berbeda dan disatukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu di dalam organisasi. Menurut kamu, organisasi itu penting atau enggak sih untuk diikuti? Tentunya penting karena dari organisasi kita belajar banyak hal yang seperti aku bilang tadi, kita nggak bisa dapetin itu di kelas. Tentang bagaimana kita berkomunikasi pada banyak orang, tentang bagaimana kita berkontribusi pada halayak ramai. Penting atau tidaknya itu tergantung tujuan kita masing-masing. Kalau kita punya tujuan untuk ikut organisasi, otomatis organisasi itu penting. Tapi kalau kita nggak punya tujuan untuk ikut organisasi, ya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Kalau misal kayak nggak penting nih organisasinya, kayak abal-abal gitu, nggak ada manfaat buat diri sendiri gitu, ya nggak penting. Kalaunya penting ya pasti ada manfaat buat diri gitu, buat perkembangan diri, memperbanyak relasi. Apa alasan kamu mengikuti atau tidak mengikuti organisasi? Biasanya kan kalau ikut organisasi ini kita kayak rapat-rapat terus, kayak Sabtu Minggu kayak rapat. Tentunya penting karena dari organisasi kita belajar banyak hal yang seperti aku bilang tadi, kita nggak bisa dapetin itu di kelas. Tentang bagaimana kita berkomunikasi pada banyak orang, tentang bagaimana kita berkontribusi pada halayak ramai. Seru, karena di organisasi kita bisa ketemu sama orang-orang yang udah ahli di bidangnya, dan juga kita bisa ketemu sama orang-orang yang punya minat yang sama kita. Sebagai mahasiswa, saya memilih organisasi tentunya untuk menjaring pengalaman, biar saya nanti nggak kaget lagi di dunia kerja. Saya tahu skill saya seperti apa, saya bisa mengembangkan diri, saya bisa belajar banyak hal, bertemu banyak orang, dan yang pastinya relasi ya. Apakah diperlukan skill terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan tersebut? Kayaknya nggak terlalu diperlukan, kecuali kayak mungkin ada beberapa bidang tertentu. Ternyata itu mungkin tidak aku dapat, karena skill itu bisa diasah ketika kita masuk organisasi. Tapi alangkah baiknya kita udah mempunyai skill, jadi kita bisa mengembangkan hal itu di dalam organisasi. Menurutku harus punya skill ataupun tidak itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, karena ketika kita memasuki dunia kerja ataupun berorganisasi itu, skill bukanlah segalanya. Kita bisa mengembangkan diri kita masing-masing walaupun kita belum punya skill dalam bidang tertentu. Apakah kamu mengeluarkan uang dalam mengikuti kegiatan tersebut? Pasti, diantaranya adalah uang kas ataupun hal-hal lain yang aku keluarkan apabila saat aku mendatangi sebuah rapat itu akan memerlukan uang yang berasal dari kantong pribadiku sendiri. Kalau untuk kegiatan dalam organisasi, untuk pendanaannya kami nggak mengeluarkan sama sekali uang, karena sudah dianggarkan kan dalam pagu organisasi. Kalaupun untuk kas organisasi mungkin itu sebulan sekali lah. Perlu dan bisa juga enggak, tapi sedikit banyak pasti make kan uang gitu, walaupun cuman buat beli bensin. Berapa lama waktu yang kamu korbankan untuk kegiatan tersebut? Organisasi sekitar 2-6 jam, kalau kerja sekitar 8 jam. Mungkin ada beberapa kegiatan yang memakan waktu cukup lama, dengan perkiraan sekitar 5-6 jam. Dan itu menurutku perlu diluangkan waktu yang banyak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalaunya ketika ada project, biasanya kita kayak ada rapat-rapat seminggu sekali gitu, kayak rapat progres. Tapi kalau dulu waktu organisasi, program kerjanya itu jalan terus tiap bulannya. Permasalahan apa saja yang kamu temui selama melakukan kegiatan tersebut? Kalau dalam permasalahan di suatu organisasi, aku cuma ngerasa kurang komunikasi. Seperti itu. Jadi beberapa program kerja itu sedikit ada cekcok, sedikit ada problem karena kurangnya komunikasi. Permasalahan sendiri biasanya perbedaan pendapat itu ya, kadang sama senior, karena senior-senior saya ini bisa dibilang umur 30-40, jadi keras dengan pendirian mereka. Mau gimana, nggak mau kita harus cari cara gimana cara meyakinkan mereka dengan apa yang sudah kita pikirkan.
Untuk permasalahannya sendiri seperti organisasi pada umumnya, seperti ada anggota yang kurang aktif, anggota yang ghosting, anggota yang hilang-hilangan, kemudian bakal berdampak pada turunnya kinerja yang diberikan anggota tersebut pada pengerjaan job desk yang ada. Apa manfaat yang kamu dapat dari kegiatan tersebut? Seperti membuat surat, kan sebelumnya dari pondok nggak tahu nih gimana cara bikin surat. Terus tuh nggak bisa berkomunikasi sama orang banyak. Setelah di organisasi jadi bisa. Itu aku dapat dengan banyak banget relasi, banyak banget pengalaman, banyak banget yang belum aku dapat dari kelas seperti itu. Yang mana dari relasi-relasi tersebut aku bisa mengenal lebih banyak orang dan menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Sangat banyak, diantaranya aku yang sebelumnya pada saat SMA aku gugup, walaupun itu berdiri di depan kelas yang diantaranya adalah teman-teman yang setiap hari aku temui. Di organisasi aku bisa berjumpa dengan orang banyak, berjumpa dengan orang asing yang sebelumnya belum aku temui, dan mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Menurut kamu, apakah organisasi masih relevan untuk diikuti mahasiswa di masa sekarang? Sangat relevan karena menurut saya buat organisasi sendiri sangat berpengaruh buat mahasiswa. Belajar hal-hal yang tidak kita pelajari di mata kuliah gitu. Kurang relevan lagi, apalagi sekarang sudah luas tuh buat cari pengalaman, kada cuma di organisasi aja mencari soft skill. Tentunya sangat relevan sih, karena menurut aku yang seperti aku sebutkan juga banyak hal yang kita belum pelajari di kelas dan kita bisa dapatkan itu di organisasi. Itu sangat relevan masih kalau aku yang sudah mengikuti organisasi. Kenapa? Karena banyak benefit yang didapat kalau di dalam organisasi. Menurutku organisasi di masa sekarang sangatlah relevan, tergantung dari apa yang kita cari di organisasi tersebut. Menurut aku masih relevan untuk diikuti oleh mahasiswa, karena kan organisasi ini menjadi wadah untuk mencapai tujuan bersama. Masih relevan karena organisasi kan sebagai wadah buat mahasiswa gitu, asal organisasi menutup mata dan telinga sama perkembangan zaman. Sangat relevan, apalagi untuk sekarang kan, meski walaupun nggak ada susah nyari pengalaman kerja ya bahasanya, sekarang kan pasti diperluin tuh. Kayaknya relevan banget sih. Kalau dari saya pribadi itu sangat relevan. Karena dari organisasi sendiri, kembali lagi seperti pernyataan saya yang sebelumnya, kita bakal menemukan banyak hal melalui organisasi. Saat ini organisasi bagi mahasiswa itu masih sangat relevan. Karena apa? Saat ini mahasiswa bukan hanya dituntut untuk berkuliah saja, tapi juga mengeksplor diri, memperluas jaringan, dan organisasi salah satunya menunjang akan hal itu. Masih, karena menurut Ulun jika mahasiswa itu tidak mengikuti organisasi, mungkin bakal segitu-gitu aja gitu perputaran hari-harinya. Soalnya kan kalau habis kuliah pulang, nggak ada hal-hal yang bermanfaat gitu yang didapatkannya. Menurut aku kayak agak sedikit kurang relevan ya, karena sekarang kan masih banyak wadah untuk mengembangkan diri kita untuk di luar. Selain dari organisasi, kita bisa ikut komunitas, kita bisa ikut volunteer, nggak terikat di suatu organisasi tersebut. Nah, itu tadi hasil wawancara aku dengan beberapa mahasiswa dari berbagai kampus di Banjarmasin. Mulai dari ULM, Uniska, UMB, sampai UIN. Berbagai perspektif telah disampaikan oleh mereka dan menjadi pembahasannya menarik untuk diulas. Ternyata banyak mahasiswa yang memandang organisasi itu penting sebagai sarana mencari pengalaman, meningkatkan soft skill, dan mencari relasi. Namun, beberapa juga memandang bahwa hal tersebut dapat dicapai melalui part-time job, organisasi luar kampus, atau kegiatan lainnya. Duh, lapar banget nih. Aroma sedap apa ya ini? Nah, oh, kalian yang lagi makan-makan, baunya kecium banget tahu.
Troni. Sini duduk dulu, Troni. Nah, ini tuh namanya buah galak. Tadi belinya di Sultan Adam. Cobain nih, dari sambal lamongannya. Enak tahu. Mau dong. Gimana rasanya? Seger kan? Perpaduan antara rasa asam dan pedas dari tomat dan terasinya terasa seger banget kan? Iya, enak banget. Lelenya juga lembut. Kalau punya kamu tuh, Bin, apa? Nah, ini tuh namanya ayam sambal bawang. Rasanya tuh gurih dan juga dominan pedas gitu loh. Iya, itu menu paling pedas loh di Mbok Galak. Oh iya, cobain nih Troni, kangkung kuah mangutnya. Hah? Kuah mangut? Apaan tuh? Kuah mangut itu kuah khas Jawa, perpaduan antara ikan dan santan. Rasanya gurih dan sedikit pedas. Kuah mangut ini jarang loh ada di Banjarmasin, hanya tersedia di Mbok Galak cabang Sultan Adam. Wah, ternyata rasanya enak ya. Aku baru pertama kali cobain ini. Ini bakso goreng ya? Mau dong. Troni, ayo cobain. Ini menu baru loh di Mbok Galak. Gimana rasanya? Iya, enak. Luarnya renyah, tapi dalamnya masih lembut. Cocok buat cemilan, apalagi kalau dicocol pakai sambal. Belanja sebanyak ini, emang isi dompet kalian masih aman ya? Aman dong, kan Mbok Galak bersahabat di kantong mahasiswa. Wah, enak banget ya sambalnya Mbok Galak, apalagi kuah mangutnya. Bikin lagi. Nah, kalau kamu mau beli lagi, belinya deket ke Troni, ada di cabang Sultan Adam. Oke, Pin, udah kenyang nih. Aku lanjut jalan dulu ya. Terima kasih ya makanannya. Bye. Oke, Troni, semangat ya. Bye. Sobat Intro, pentingnya organisasi itu ternyata bersifat relatif, tergantung kepada kebutuhan dan tujuan setiap orang. Kalau kalian sendiri, gimana? Pilih berorganisasi di kampus atau melakukan kegiatan lain di luar kampus? Gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video. Senang rasanya kita sudah mengulik bersama arti penting organisasi kampus bagi mahasiswa. Bagi kalian yang nonton, jangan lupa kasih pandangan juga ya di kolom komentar, karena aku bakal penasaran banget dengan jawaban kalian. Terima kasih sudah ikutin keseruan Troni sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Aku Troni, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah!